Horace, sang juara dari pegunungan. Di sebuah gubuk reyot di kaki gunung, tinggallah Horace, seorang anak kecil dengan mata penuh semangat. Ia hidup bersama kedua orang tuanya yang hanya mengandalkan hasil bercocok tanam dan berburu di hutan. Makanan sehari-hari mereka hanyalah sayuran liar, nasi, dan sesekali ikan hasil memancing di sungai. Meski serba kekurangan, kedua orang tua Horace selalu menanamkan pentingnya pendidikan. Jarak sekolah dasar Horace cukup jauh, sekitar 3 km dari rumahnya. Jalan yang ia lalui hanyalah setapak kecil yang mendaki dan menurun di antara pepohonan rimbun. Namun, Horace tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia berlari penuh semangat, melewati kayu-kayu melintang di jalan, dan menjadikannya tantangan seperti olahraga lompat tinggi. Di sekolah, Horace bukan hanya anak yang rajin, tetapi juga cerdas. Ia selalu menjadi juara kelas. Guru-gurunya sering memuji kegigihannya, terlebih ketika mereka melihat cara Horace melewati rintangan-rintangan di perjalanan menuju sekolah. Ketertarikannya pada olahraga lompat tinggi dimulai sejak kecil. Horace sering melompati kayu setinggi 2 meter di sepanjang jalan menuju sekolah. Aktivitas ini menjadi kebiasaannya, hingga ia mulai merasa bahwa lompat tinggi adalah bagian dari hidupnya. Saat memasuki SMP, Horace mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba lompat tinggi tingkat kabupaten. Dengan alat seadanya dan tanpa pelatih profesional, Horace berlatih keras di halaman rumahnya. Ia menggunakan bambu dan ranting-ranting pohon sebagai pengganti alat lompat tinggi. Ketika lomba berlangsung, Horace tampil dengan percaya diri. Dengan teknik yang ia kembangkan sendiri, ia melompat dengan luwes dan berhasil meraih medali emas. Kemenangannya menjadi kebanggaan bagi sekolah dan desanya. Ia pun semakin termotivasi untuk terus berlatih. Kemenangan itu membuatnya menjadi lebih serius mengembangkan bakatnya. Di sela-sela waktu belajar, ia merancang alat lompat yang lebih baik menggunakan bahan-bahan sederhana dari hutan. Di sekolah, ia tetap mempertahankan prestasinya sebagai juara kelas, membuat guru dan teman-temannya semakin kagum. Saat SMA, Horace mendapatkan kesempatan untuk berlaga di tingkat nasional. Persaingan sangat ketat, dengan peserta yang didukung pelatih dan fasilitas memadai. Namun, Horace tidak gentar. Ia berlatih keras setiap hari, memanfaatkan kemampuan fisiknya dan tekad yang kuat. Di kompetisi nasional, Horace menunjukkan performa luar biasa. Dengan lompatan yang sempurna, ia berhasil meraih medali emas. Namanya pun mulai dikenal luas sebagai atlet muda berbakat dari pelosok desa. Berkat prestasinya, Horace diterima di universitas ternama melalui jalur prestasi olahraga. Selama kuliah, ia terus mengharumkan nama bangsa dengan memenangkan berbagai kejuaraan internasional. Salah satu puncaknya adalah ketika ia meraih medali emas di kejuaraan dunia. Keberhasilannya tidak hanya membuat keluarganya bangga, tetapi juga membuka banyak peluang. Horace mendapat beasiswa penuh dan berbagai penghargaan. Selama kuliah, ia tetap mempertahankan prestasi akademiknya hingga lulus dengan predikat cum laude. Setelah menyelesaikan pendidikan, Horace menerima penghargaan dari pemerintah berupa dana miliaran rupiah. Uang itu ia gunakan untuk memboyong keluarganya pindah ke kota. Ia membeli rumah mewah sebagai tempat tinggal mereka dan memberikan kehidupan yang layak bagi kedua orang tuanya. Tidak berhenti di situ, Horace membangun sebuah pusat pelatihan lompat tinggi. Ia ingin anak-anak muda dari berbagai pelosok memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi, meskipun berasal dari latar belakang sederhana. Kesuksesan Horace juga membawanya menjadi pelatih nasional olahraga lompat tinggi. Ia dipercaya untuk melatih atlet-atlet muda yang akan bertanding di berbagai kejuaraan internasional. Horace tidak hanya menjadi pelatih, tetapi juga inspirasi bagi banyak orang.